susunan batu itu yang memang tidak beraturan, justru yang tidak beraturan itulah yang membuat dia kuat dan satu gitu loh. Menyatukan berbagai ukuran, berbagai sudut-sudut dari bentuk yang gamping, yang tidak sama itu, sehingga menyatukan satu bagian dengan yang lain, besar dan kecil, sehingga itu menyatu dan menjadi saling menguatkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembali mengunjungi Prof. Cecep karena ada banyak sekali teman-teman di Buton yang memerlukan mungkin diterangkan terkait dengan benteng keraton Kesultanan Buton. Benteng Keraton Kesultanan Buton saya kira memang penting untuk mendapatkan bagian dijelaskan oleh seorang ahli arkeologi, karena selama ini bagian itu sangat sedikit kita menjumpai orang ahli yang membicarakannya. Padahal menurut saya justru bagian itulah yang sangat penting terkait dengan benteng dan apa-apa saja tinggalan arkeologis yang ada di dalamnya. Inilah saya kemarin langsung mengontak kembali Prof. Cecep. Apakah Prof ada luang waktu untuk bisa menjelaskan ini? Dan alhamdulillah ternyata beliau bersedia untuk saya temui kembali, dan inilah kami kembali bertemu di ruang kerja beliau di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia di Depok. Baik, Prof. Mungkin pada bagian awal kita akan bicara dulu soal riset terakhir Prof. Cecep mengenai benteng keraton Kesultanan Buton, karena saya tahu betul bahwa ada proyek riset yang Prof. Cecep kemarin kerjakan. Mungkin Pak Prof bisa menjelaskan apa-apa hasil dari laporan riset itu terkait dengan benteng keraton Kesultanan Buton. Baik, terima kasih. Penelitian kami ya pada di Keraton Buton akhir tahun lalu ya. Jadi kegiatan penelitiannya sendiri itu dari sekitar bulan Juni ya sampai sekitar bulan Oktober. Nah, tema dari kegiatan penelitian itu adalah mengenai arsitektur peradaban Keraton Buton. Nah, jadi kita melihatnya dari segi arsitektur, arkeologi, ada antropologinya, dan juga mengenai geografinya. Jadi kita melihatnya dari segi fisik keraton itu. Jadi kita tidak melihatnya dari aspek naskah atau cita-cita rakyat, karena itu sudah bagian yang sudah banyak dikaji orang gitu ya. Jadi kita melihat dari sisi lain ya. Makanya kita mengandalkan dengan observasi di lapangan dan mengamati gejala-gejala baik itu arkeologi, arsitektur, ekologi dan lain-lain. Dan itu kita melihatnya betul, melihat mulai dari bawah gitu ya. Mulai dari bagaimana lingkungan fisiknya, geologisnya, sampai dengan tinggalan-tinggalan yang secara fisik, seperti ada bentengnya sendiri, lalu ada bangunan-bangunan yang ada di dalamnya, dan juga tinggalan-tinggalan arkeologi lain di situ. Dan ini menarik sebenarnya. Kadang-kadang kita diskusi di lapangan pun dari teman-teman yang biasa meneliti di Buton, oh iya ya, kami tidak melihat itu loh kemarin ya. Seperti itulah kita yang inti dari kegiatan penelitian, sehingga penelitian itu adalah menambah menambah informasi baru mengenai benteng Buton itu sendiri. Iya, baik Prof. Memang sebuah riset yang baik itu menemukan temuan baru, bukan menjelaskan yang sudah menjadi temuan.
dari riset yang Prof sudah lakukan, apa temuan baru yang berbeda dari yang lain-lain itu, Prof? Nah, kita melihatnya secara pertama geologis, ya, lalu kita melihatnya secara ekologis, ya. Ada satu konsep yang menarik, Pak. Ya. Uwana tanah. Uwana tanah. Ya. Itu jadi orang Buton itu punya Uratnya tanah. iya, itu dia. Ya. Di uwana tanah, uratnya tanah. Jadi dia membangun, melakukan adaptasi terhadap lingkungannya, melihat urat tanah itu. Ya, mungkin kita sudah tahu yang dimaksud dengan urat tanah itu dengan memperhatikan ya gunung, bukit, aliran sungai, segala macam lah gitu. Dan itu kelihatan sebenarnya di Buton bagaimana leluhur orang Buton dulu memanfaatkan uwana tanah ini dengan baik sekali. Ya, kita tahu Buton kalau dalam sejarah perkembangannya itu adalah daerah perlintasan, ya, perlintasan yang ramai pada dari abad 15, 16 itu sudah ramai. Bahkan catatan Majapahit pun sudah menyebut-nyebut yang namanya Buton itu. Karena kenapa disebut? Karena sangat pentingnya wilayah ini. Nah, jalur pelayaran itu sudah ramai pada paling tidak dimulai abad ke-14, 15, 16 itu sudah ramai. Dan itu menjadikan daerah itu menjadi penting. Bahkan menjadi rebutan orang kan pada masa-masa itu. Bahkan Majapahit aja tertarik dengan wilayah Buton ini. Ya, belum lagi di wilayah Sulawesi Selatan dan di wilayah sekitar itu, Ternate dan wilayah kerajaan-kerajaan besar waktu itu kan tertarik dengan Buton. Dan Buton itu merupakan sebuah daerah yang menurut saya sangat strategis tempatnya, dan strategis itu bukan hanya dari lokasinya ya, tapi juga alamnya. Karena dari itu memungkinkan sebuah tempat untuk misalnya berlayar. Berlayar tuh aman di situ. Karena dia berada di selat gitu ya, antara dua pulau besar gitu, Buton dengan Muna. Jadi itu kalau kita lihat di sisi yang lain, itu kan resiko gelombang angin itu kan besar. Kalau misalnya kapal-kapal melewati perairan Maluku misalnya langsung, tapi kalau dia melewati sana aman sebenarnya, karena terjaga dengan dua pulau besar ini. Apalagi dulu kan ya teknologi perkapalan itu kan tidak secanggih sekarang ya, menggunakan layar atau dayung gitu, sehingga di situ perairannya aman dan kaya dengan sumber dayanya, sehingga memungkinkan orang bisa lewat situ. Di samping memang tempat-tempat itu merupakan tempat penghasil tertentu kan. Apakah itu perdagangan yang berada di masyarakat yang tinggal di situ dan seterusnya, dan yang penting juga untuk berlabuh bagi kapal-kapal yang penting. Makanya dari dulu Buton itu tempat persinggahan juga kan, tempat persinggahan juga, dan itu yang menjadi penting. Nah, berkaitan dengan uwana tanah tadi, ada satu yang penting yang dilihat. Ada satu tempat yang tinggi, yang itu sangat strategis kalau kita melihat kemanapun. Jadi kalau kita kalau sekarang melihatnya kan di atas bentengnya itu ya, sepanjang kita melilingi benteng itu, kemanapun kita bisa lihat. Untuk melihat ke arah laut lepas, dulu yang banyak dilewati oleh perahu-perahu, kapal-kapal, jelas dari situ juga. Mau lihat daerah yang subur, nah bisa lihat situ. Potensinya bisa lihat semua. Makanya penguasa waktu itu, pendiri keraton Buton itu memilih tempat itu. Di samping memang di dalam konsep arkeologi pemukiman itu biasanya juga lihat tempat tinggi ini jadi penting. Di samping tempat tinggi itu adalah tempat, kalau dalam
kosmologi religinya, itu tempat tinggi, tempat yang lebih suci dibanding tempat yang lain. Nah, dan di samping itu juga pada masa-masa berikutnya kan ada aspek keamanan nih penting ya. Di tempat tinggi itu adalah sebuah tempat yang aman dari gangguan ya. Pertama, kalau awal-awalnya dari gangguan mungkin yang berkaitan dengan lingkungan alam ya, hewan segala macam, karena masa itu masih yang daerah yang rawan lah kira-kira dari segi alamnya ya. Tapi waktu masa kemudian kan ada tadi banyak kepentingan yang ingin masuk menguasai Buton, sehingga itu jadi pertahanan. Nah, tadinya kan itu merupakan pemukiman yang biasa gitu kan. Ada beberapa pemukiman pertama orang bermukim di atasnya, tapi pada masa kemudian dibuat pertahanan ya, karena kebutuhan tertentu itu, makanya dibuatlah kuta atau benteng yang terbuat dari bahan-bahan yang ada di lingkungan itu sendiri gitu loh. Baik, Prof. Dalam manuskrip dan catatan di Kesultanan Buton, benteng itu dibangun oleh Sultan Buton yang ketiga, namanya Sultan Lesangaji, atau nama gelar yang lainnya adalah Makeng Kuna. Kemudian diselesaikan oleh Sultan yang keenam, namanya Labuki. Itu periode dari dibangunnya benteng itu. Yang banyak ditanyakan teman-teman adalah siapa yang membangun benteng itu? Maksudnya apakah ada keterlibatan orang-orang asing, atau memang benteng itu murni dibangun oleh orang-orang lokal, memakai kearifan lokal, kosmologi lokal, ekologi lokal, semuanya lokal. Itu menurut tinjauan arkeologi dengan bentuk fisiknya yang sekarang. Kita lihat benteng Keraton Kesultanan Buton itu berbeda dari benteng yang lain. Batu-batunya memang sudah dibuat teratur. Tapi di Buton itu kan bahasa di sana tahambur, bentuk batunya itu ada yang besar, lonjong kiri, lonjong kanan. Tetapi kemudian bisa dengan sangat presisi disusun. Itu ujung-ujung yang namanya bastion atau baluara. Itu kok lingkarannya melingkar, estetiknya itu kita menemukannya. Tidak gimana ya, bukan tidak teratur, sangat rapi diatur, padahal berbahan batu yang tidak beraturan itu, Prof. Itu gimana, Prof? Ya, itu tadi berkaitan dengan konsep yang pertama tadi, Wanatana tadi. Yang kedua itu ada konsep binci kuli. Oh iya. Ya, betul. Menurut saya itu dua konsep itu yang penting ketika orang membangun benteng ini. Wanatana tadi memperhatikan betul. Kalau istilah modern sekarang itu topografi gitu loh, Pak. Topografi. Istilah geografi itu topografi. Jadi bagaimana sih bentuk permukaan asli dari wilayah itu, bukit itu. Makanya dengan memperhatikan wanatana, urat tanah itu tadi itu, tempat yang tinggi, coba lihat diperhatikan temboknya kan tidak terlalu banyak, menggunakan batu gamping di situ karena ini. Tapi di tempat-tempat yang rendah itu jadi tinggi, banyak sekali material yang digunakan, sehingga menghasilkan daerah itu yang rata, temboknya yang sama tinggi. Lalu juga dilihat kontur tanahnya yang terlalu miring misalnya gitu, itu diberi dulu fondasi yang lebar, sehingga menghasilkan nanti terutama yang terjal-terjal itu diberi perkuat dulu di dasarnya beda dengan yang melandai. Nah, daerah-daerah melandai itu bentengnya kan tidak terlalu tinggi. Berbeda dengan yang yang curam gitu loh. Nah, itu kearifan lokal, pengetahuan yang tinggi orang pada masa itu. Di samping lagi dengan binci kuli tadi, orang bisa tenggang rasa, ya, bisa gotong royong untuk membangun itu. Tentu juga diawali dengan
karismatik dari pimpinannya kan. Tanpa itu wibawa dari pimpinan, kalau tidak itu nggak mungkin bisa mengerahkan orang mengerjakan itu yang sangat luas. Kita tahu sudah menjadi tercatat di rekor dunia, benteng terbesar di dunia kan. Nah, itu sangat, bayangkan pada abad 4 mulai 15 16 itu orangnya kan belum terlalu banyak dibanding sekarang. Tapi dengan karismatik dan wibawa dari pimpinan waktu itu bisa mengerahkan orang yang mungkin nggak terlalu banyak, tapi bisa mewujudkan bangunan yang begitu besar. Memang waktu tidak terlalu, nggak pendek itu, cukup sekitar 300-400 tahun membangunnya. Tapi dengan konsistensi kepemimpinan itu ya, walaupun pimpinannya berganti ya, tapi itu pembangunan tetap jalan. Jadi tidak memperhatikan bukan karena si Sultan A, bukan karena Sultan B, semua C, tapi konsistensi keberlanjutan dari pembangunan ini tuh jelas terjadi di situ dengan memanfaatkan apa yang ada di lingkungannya sendiri. Nggak ada menggunakan bahan yang datangkan dari pulau lain, misalnya dari apalagi dari negara lain, itu tidak. Dan teknologi itu bisa dikuasai oleh Mahaya Sempat, apalagi Buton itu kan banyak juga pendatang kan ya Pak ya. Bahkan asal usulnya juga ada pendatang dari berbagai wilayah di Nusantara ini ya, dari Sumatera ada, mulai dari Jawa ada, dan itu melibatkan berbagai orang, pengetahuan dari berbagai sudut pandang itu. Dengan tadi karismatik dan wibawa pimpinan ini bisa mengelola orang dengan baik juga di situ, sehingga berbagai suku bangsa yang ada di situ bersatu gitu kan, gotong royong tadi untuk membangun ini. Kita lihat teknologi yang seperti ini ada di wilayah Sumatera, ada di Jawa, ada di Maluku ada. Lalu kepandaian teknologi ini disatukan oleh tadi karismatik dari pimpinannya ini untuk membangun benteng yang besar itu. Dan kita lihat bahwa susunan batu itu yang memang tidak beraturan, justru yang tidak beraturan itulah yang membuat dia kuat dan satu gitu loh. Menyatukan berbagai ukuran, berbagai sudut-sudut dari bentuk yang gamping, yang tidak sama itu, sehingga menyatukan satu bagian dengan yang lain, besar dan kecil, sehingga itu menyatu dan menjadi saling menguatkan itu. Nah, itu yang filosofi yang bagus juga kan untuk kita terapkan sampai sekarang ya. Gitu. Dari belajar dari susunan batu saja gitu loh. Ya. Jadi batu-batu yang ukurannya berbeda-beda bentuk itu justru menjadi kekuatan dari bangunan struktur benteng itu. Iya. Tidak, saya membayangkan akan begitu pusingnya para pekerja bagaimana mengatur batu-batu, ada yang bentuknya lonjong, ada yang bentuknya bulat, ada yang kecil besar. Tapi justru itu menjadi sesuatu yang menjadikan mereka bisa melahirkan satu mahakarya yang kita masih lihat bentuknya sampai sekarang, dan kita tidak hanya menemukan memang kekuatan di situ, tapi ada estetika, bagaimana begitu presisi batu-batu itu disusun. Dan satu yang mau saya minta semacam konfirmasinya dari Prof sebagai arkeolog, menurut tradisi orang Buton itu yang dipakai sebagai perekat untuk melekatkan setiap batu yang disusun itu dari putih telur. Ini menurut cerita orang Buton. Itu gimana, Prof? Apakah memang betul berapa biji putih telur yang dipakai Iya betul. Yang seluas seperti itu? Ya, itu kita di dalam penelitian kemarin itu kita menyebutkannya sebagai sebuah arsitektur peradaban. Peradaban itu adalah kita artikan sebagai
kemampuan luar biasa dari masyarakat Buton untuk menghasilkan karya atau mahakarya yang arsitektural ini gitu ya. Itu yang kita lihat peradaban itu. Kita tidak bisa melihat peradaban itu sebagai sesuatu yang canggih seperti orang mendirikan Borobudur, membuat piramid di Mesir, enggak. Teknologinya itu baik Prof, soal telur tadi yang menarik. Ini ada apa dengan telur? Saya membayangkan akan berapa ribu rak telur habis untuk sebuah benteng yang luasnya seperti benteng Keraton Kesultanan Buton. Itu menurut Prof itu adalah semacam pengandaian kira-kira, itu bahasa metaforis. Iya. Apa yang sebenarnya yang dimaksud sebagai telur itu? Apa yang dipakai menurut pandangan arkeolog? Apakah batu itu disusun tanpa perekat? Yang merekatkannya adalah saling menindih dari bagaimana dia diatur yang berbeda-beda bentuk, diatur sehingga kemudian mereka kekuatannya ada pada saling menindih dari susunan yang strukturnya itu. Bagaimana, apakah di Jawa tadi ada Brahmana, Prof? Ya. Bagaimana mitos-mitos yang seperti ya, itu bisa. Telur itu kan pasti punya fungsi dan makna yang penting. Ya, telur itu kalau kita lihat dari fisik telur itu kan menggambarkan putih telur itu adalah menjadi sebuah penjaga dari sebuah inti. Intinya apa itu? Ya, si kuning telur itu. Oh. Ya, dia mempertahankan itu. Dengan adanya putih telur itu, bahwa kuning yang nanti menjadi awal kehidupan itu akan tetap di situ tempatnya. Bayangkan kalau tidak ada putih telurnya, dia akan kemana-mana itu si kuning telur yang nanti cikal bakal sebuah kehidupan, misalnya ayam misalnya gitu kan, itu dia menjaga. Nah, itu dari simbolnya ya. Tapi secara teknisnya ya mungkin diperlukan tadi peternakan yang berapa banyak gitu untuk menghasilkan sebuah telur saja. Lalu kuningnya diapakan gitu kan, kasihan juga apa dibuat konsumsi. Nah, pengandaian dengan berita-berita prasasti di Jawa itu biasanya raja itu memberikan anugerah kepada Brahmana, para pimpinan agama ya, untuk sebagai bakti dia dengan memberikan 1000 sapi. Sapi kan binatang hewan yang suci kan bagi agama Hindu gitu ya. Tapi itu kalau seperti dengan kita andaikan dengan ayam, di mana peternakan sapi 1000 itu gitu loh. Pada masa abad ke-5, abad 10 itu nggak mungkin. Tapi itu sebenarnya perlambangan. Sama juga dengan sekarang Sewu. Candi Sewu, artinya yang banyak itu Sewu aja lah. Jadi sesuatu yang tinggi, sesuatu yang kuantitasnya yang dianggap tinggi itu dianggapkan Sewu banyak, artinya banyak gitu. Jadi telur juga menurut saya itu simbolis ya, simbol untuk itu kegiatan. Tapi secara tidak ada unsur yang namanya putih telur tadi itu tidak gitu ya. Nah, itu yang disusun sedemikian rupa tadi yang saya lihat melihat urat tanah tadi itu disusun sedemikian rupa sehingga antara struktur antara bongkahan batu itu terlekat dengan baik. Tapi ada juga teknologi, tapi kalau lihat di lapangan bukan untuk bagian bawah, tapi untuk bagian-bagian tertentu yang sampai sekarang itu masih diproduksi ketika zaman Belanda ya, di Ternate, yaitu membuat semacam semen. Oh, semen. Semacam semen. Itu dari bahan yang sama sebenarnya, tapi ditumbuk sedemikian rupa, diolah sehingga seperti sekarang ada semen. Itu untuk perekat pada bagian-bagian tertentu, misalnya ada di bangunan gitu ya, yang bangunan yang memerlukan presisi, misalnya bikin tembok gitu ya, nah, itu ada perekatnya. Tapi kalau untuk yang di benteng enggak, di Buton ada dulu katanya ada teknologi untuk menghasilkan ya semacam semen itu ada dulu.
saya lupa namanya, tapi itu yang di Ternate itu masih sampai sekarang itu masih ada. Bahkan itu jadi cagar budaya, tempat orang membuat ini. Karena dulu benteng-benteng yang dibuat di wilayah Ternate itu dengan menggunakan perekatnya itu. Apalagi waktu itu kan sudah kolonial Belanda itu sudah, atau Portugis gitu ya, sudah membuat kotak-kotak dalam bentuk, sudah dibentuk gitu ya, sehingga diperlukan sebenarnya perekat-perekat itu. Sebenarnya kalau di Buton nggak perlu pakai perekat, karena merekatkan itu adalah menyusun itu. Jadi menyusun itulah yang kita lihat sebagai sebuah peradaban pengetahuan yang tinggi yang untuk masyarakat Buton ya, bisa menghasilkan bentuk lurus ya, bentuk melingkar dari yang itu. Jadi bayangkan yang lebih pintar lagi itu adalah arsitekturnya. Nah, arsiteknya. Ya. Nah, itu yang perlu kita beri penghargaan yang hebat kepada. Kalau mungkin masyarakat bukan menyemelekan ya fungsi dia ya, tetapi pasti ada yang mengatur ya, pasti ada yang mengatur, membuat benteng yang lurus gitu ya, mengikuti urat tanahnya tadi, itu pasti ada yang mengatur, dan itu yang kita beri penghargaan yang tinggi kepada yang mengaturnya. Tentunya pasti koordinasinya langsung dari Sultan gitu kan, dan artinya Sultan juga mempunyai kehebatan yang luar biasa, bisa memilih orang yang punya pengetahuan itu gitu loh. Nah, artinya itu yang kita maksud dengan peradaban di situ. Jadi itu tinggi sekali. Mungkin orang sekarang nggak bisa membuatnya begitu ya. Berarti Prof, bagian dari peradaban yang seperti itu sudah ada sebelum orang-orang Eropa datang. Ya, sudah. Dan masuk di Pulau Buton. Ya, di berbagai tempat tinggalan di Nusantara itu sudah kenal yang namanya benteng-benteng tanah disebutnya itu. Jadi apakah itu menggunakan batu-batu atau ditumpuk dengan dilapiskan dengan tanah segala macam. Waktu itu pertimbangannya ketika kolonial itu belum datang itu ya untuk menjaga lingkungan kampung gitu ya. Misalnya dari kalau lingkungannya yang banjir misalnya itu untuk tanggul ya fungsinya. Tapi kalau ada juga untuk dari gangguan binatang-binatang gitu ya. Sehingga asal usul membuat tembok-tembok itu sih memang sudah dikenal di masyarakat kita. Jadi Buton ini adalah salah satu puncak peradaban bagaimana membuat bangunan benteng terutama yang besar. Ini kan yang terbesar ya kan, karena dibeda dengan di tempat-tempat lain yang sifatnya kecil gitu, yang melindungi satu wilayah kampung atau desa tertentu, tapi ini menggambarkan sebuah lingkungan keraton gitu yang luar biasa. Bayangkan itu di atas bukit loh. Jadi kita kemarin membayangkan sumbernya dari mana ini. Seperti di bawah itu banyak sekali. Organisasi ya. Organisasi pengaturan siapa yang menambangnya ya. Dengan apa dia mengangkut. Lalu sampai ketinggian itu. Kita aja sekarang kalau kita jalan ke atas itu capek juga loh. Apalagi dulu orang yang belum ada jalan mungkin yang baik itu, lalu membawa batu-batu itu. Jadi itu yang kita bayangkan bagaimana luar biasanya masyarakat pada masa itu gitu loh. Ya, itu. Prof, kalau kita lihat kontur dari benteng-benteng Eropa, itu batu-batunya sudah memang diatur dan teratur. Ukuran-ukuran memang sudah dibuat sedemikian rupa. Kalau di Buton, ya begitu aja batunya, batu alam. Iya. Yang bentuknya tidak diubah-ubah, dibuat teratur. Langsung ditempel gitu aja, disusun. Saya ingin mengulang lagi yang tadi Prof. Berarti benteng ini murni dikerjakan pembangunannya oleh orang-orang lokal. Yeah. Tanpa kesertaan dan campur tangan orang-orang Eropa. Karena kita tahu di Buton ini kan tadi Prof menjelaskan menjadi tempat persinggahan dari para pelaut Eropa dalam pelayaran mereka menuju ke timur, ke Maluku untuk mencari rempah.
benteng ini memang dalam proses pembangunan ya, kalau kita lihat isinya ada bedil meriam-meriam itu kan pasti ada kaitan dengan apa. Tapi soal bentengnya dibangun murnikah oleh orang-orang lokal di Buton, memakai kearifan lokal orang di sana. Jadi kita mengenal uena tanah itu, uratnya tanah itu, dan mungkin kearifan ekologis yang lain soal telur yang diambil sebagai simbol bagaimana putihnya itu menjadi semacam pelindung lapis kedua setelah cangkangnya, kulit telur, yang memang menjadi pelindung bagi ruang inti yang kuningnya itu. Ini sebuah tamsil yang menurut saya sangat menarik dan memang punya kedekatan kaitan dengan filosofi orang Buton, bagaimana punya sistem pertahanan berlapis. Jadi bagian inti dari dalam itu adalah lapis paling terakhir dan paling dalam dari 4 lapis-lapis di luarnya. Simbol telur menjadi menarik karena juga barang ini selalu disertakan dalam ritual tradisi apapun di Buton. Tidak ketinggalan, selalu harus ada telur. Mungkin Prof perlu lagi secara tegas bahwa benteng Keraton Kesultanan Buton itu adalah murni mahakarya orang-orang lokal di sana dengan pengetahuan teknologi mereka yang ternyata sudah sangat maju, karena membayangkan barangkali arsitek-arsitek Eropa akan kesulitan memikirkan bagaimana mengatur batu-batu yang ukurannya tidak beraturan itu yang dibuat kemudian beraturan. Ini memerlukan tidak hanya sumber daya tapi barangkali ongkos yang besar. Bagaimana membawa batu-batu tadi disampaikan, siapa yang menambangnya, proses membawa ke atas itu seperti apa. Padahal teknologi waktu itu masih teknologi manusia saja. Manusia. Itu gimana itu, Prof? Kerumitan-kerumitan yang kalau kita memikirkan sekarang bisa bikin puyeng. Itu. Itu yang saya katakan di konsep kedua tadi, binci-binci kuli itu yang menjadikan sesuatu yang berat itu menjadi ringan, ditambah tadi dengan karismatik dari pimpinannya segala macam, organisasi yang rapi yang ada pada masa itu. Tanpa itu tidak mungkin membuat mahakarya besar, itu nggak mungkin Jadi kepatuhan warga masyarakat pada masa itu bagaimana juga pengetahuan yang dimiliki oleh perancangnya, arsiteknya bagaimana seorang pemimpin itu bisa mengorganisir mulai dari atas sampai ke bawah, itu yang merupakan sebuah peradaban yang luar biasa pada masa itu, tanpa campur tangan orang-orang asing pada masa itu Campur tangan asing itu pada masa kemudian saya lihat karena itu ada kelihatan pada bangunan-bangunan tertentu yang sudah menggunakan tadi ada semacam semen, ada yang menggunakan tempat-tempat barang-barang yang lain, apalagi ditambah dengan meriam-meriam, itu kita dulu tidak menggunakan senjata itu kan. Jadi itu pada masa kemudian, setelah benteng ini sudah jadi itu. Nah, toh memang tidak ada berita bahwa ada kerusakan benteng yang disebabkan oleh kolonial kan, pada masanya tidak ada berita kerusakan benteng situ kan, di sana kan nggak ada. Bahkan sampai sekarang pun tidak ada berita benteng yang longsor kan, tidak ada kan? Belum ada itu. Mudah-mudahan tidak, karena memang strukturnya sudah kuat gitu loh. Jadi dibuat pada memperhatikan urat tanah tadi yang sedemikian rupa sehingga itu menjadikan struktur secara keseluruhan di atas bukit itu kuat gitu loh. Makanya sampai sekarang udah berapa ratus tahun kalau kita hitung dari abad ke-16 sampai abad ke-21 sekarang ini 500 tahun gitu, itu masih bisa kuat berdiri gitu loh. Kalau tidak punya peradaban yang tinggi, saya kira tidak mungkin itu menghasilkan tempat yang menghasilkan sebuah mahakarya yang besar itu. Artinya kalau kontraktornya korupsi kita nggak akan menemukan lagi. Nggak mungkin itu. Tapi terkait dengan benteng
semacam sentrum dari mistiknya orang Buton. Misalnya sedikit ada batunya yang roboh, itu dianggap akan ada sesuatu hal yang terjadi. Tempat itu memang sepertinya dibungkus dengan hal-hal yang mistik, karena memang menjadi sentrum tidak hanya dari tempat tinggal orang-orang elit di Buton, tetapi juga menjadi bagian dari seluruh ritual orang Buton. Pelantikan sultan ada di situ. Masjid sebagai sentrumnya ibadah di sana. Jadi betul-betul tempat itu menjadi tempat yang seluruhnya orang Buton menganggapnya sebagai tidak hanya marwah, tidak hanya kebanggaan, tetapi semacam sesuatu yang ditempatkan, kalau di ketinggian tadi Prof, semakin tinggi semakin suci. Itu dia sebagai yang paling tinggi. Ya, itu kira-kira seperti itu. Prof, pada bagian setelah ini mungkin sedikit sebelum kita closing, kita akan bicara hal-hal yang rahasia di Buton, dan nanti saya minta tanggapan. Artinya sebagai orang Buton, saya banyak menerima hal-hal yang mistik terkait dengan benteng itu. Nanti kita akan coba bagaimana arkeolog melihatnya, kira-kira seperti itu, supaya apakah ada kenyambungan atau tidak, ya kira-kira begitu, Prof.